Perkenalkan, nama saya Lelita Anggreni Sinaga, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Evarina. Cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan sering menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang lain ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun tidak langsung, atau menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk dan gelas. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang ataupun cairan tubuh lainnya seperti ingus dan makanan atau minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditulari. Mencuci tangan dengan sabun juga dapat mencegah infeksi kulit, mata, kecacingan, dan flu burung. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebaiknya dilakukan pada 5 waktu penting, yaitu yang pertama sebelum makan, yang kedua sesudah buang air besar, dan yang ketiga sebelum memegang bayi, keempat sesudah mencebok anak, dan yang kelima sebelum menyiapkan makanan. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama, diare. Penyakit diare menjadi penyebab kematian kedua yang paling umum untuk anak-anak balita. Sebuah ulasan yang membahas sekitar 30 penelitian terkait menemukan bahwa cuci tangan dengan sabun dapat menurunkan angka kejadiannya diare sehingga 50%. Penyakit diare seringkali diasosiasikan dengan keadaan air, namun secara akurat sebenarnya harus diperhatikan juga penanganan kotoran manusia seperti tinja dan air kencing, karena kuman-kuman penyakit penyebab diare berasal dari kotoran-kotoran ini. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan adalah penyebab kematian utama anak-anak balita. Mencuci tangan dengan sabun mengurangi angka infeksi saluran pernapasan ini dengan 2 langkah. Yang pertama, dengan melepaskan patogen-patogen pernapasan yang terdapat pada tangan dan permukaan telapak tangan. Yang kedua, menghilangkan patogen lainnya yang menjadi penyebab tidak hanya diare namun juga gejala penyakit pernapasan lainnya. Infeksi cacing, infeksi mata, dan infeksi kulit. Penelitian juga telah membuktikan bahwa selain diare dan infeksi saluran pernapasan, penggunaan sabun dalam mencuci tangan mengurangi kejadian penyakit kulit, infeksi mata seperti trakoma, dan cacingan khususnya untuk acariasis dan trichosis. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik itu? Mari kita simak video berikut. Langkah pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Langkah kedua, tuangkan sabun pencuci tangan secukupnya. Langkah ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Langkah keempat, gosok punggung tangan dan jari. Langkah kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Langkah keenam, telapak tangan kanan menggosok punggung tangan kiri atau sebaliknya. Langkah ketujuh, letakkan punggung jari satu dengan punggung jari lainnya dan saling mengunci. Langkah ke-8, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian terkena sabun. Langkah ke-9, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Langkah ke-10, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS pada anak sekolah. Yang pertama, citra diri dari gambar individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi kebersihan dirinya. Misalnya karena ada perubahan fisik tangan menjadi kotor sehingga individu peduli terhadap kesehatan dengan melakukan cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, status sosial ekonomi. Mencuci tangan memerlukan alat dan bahan seperti sabun, lap tangan, atau tisu kering, dan semuanya memerlukan uang untuk menyediakannya. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil atau tahu, dan ini terjadi setelah individu atau orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.
Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihat, pendengar, pencium, dan rasa dan raba. Yang keempat, kebiasaan anak adanya kebiasaan untuk tidak cuci tangan atau cuci tangan sejak kecil akan terbawa sampai dewasa. Kelima, sikap. Sikap adalah penilaian atau bisa berupa pendapat seseorang terhadap stimulus dan objek, atau dalam hal ini adalah masalah kesehatan termasuk penyakit. 6. Motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku, beraktivitas dalam penyampaian tujuan, di mana kebutuhan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap lajunya dorongan tersebut. 7. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah sikap atau perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Perilaku yang bersifat relatif dan konsisten dari waktu ke waktu. Banyak ahli mengatakan pengasuh anak adalah bagian penting dan mendasar. Demikianlah penjelasan dari materi saya. Jika ada tutur atau kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.